Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuflini Prigini Pria. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kritis. Pengertian pembelajaran kritis. Pembelajaran kritis adalah keberanian seseorang guru untuk membangun kesadaran kritis pada muridnya di luar tuntutan tradisional atau otoritas. Pembelajaran kritis adalah pembelajaran yang mempermasalahkan dan mengembangkan kritik ideologi, rancangan dan muatan kurikulum, cara mengajar, cara belajar, evaluasi, dan pengembangan. Pembelajaran kritis menganggap bahwa guru harus mengajar berdasarkan dengan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan menerapkan kurikulum yang memproduksi penindasan sosial. Teori pembelajaran kritis memandang bahwa dominasi struktural terhadap kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh lembaga sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, gender, dan ras. Teori pembelajaran kritis menurut Habermas yaitu 1. Proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif. 2. Kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada diskusi. 3. Guru harus mampu membuat peserta didik belajar mandiri melalui pengalaman secara fleksibel. 4. Proses pembelajaran harus mengutamakan dialog. 5. Proses pembelajaran harus melibatkan komunitas agar peserta didik dapat menyelidiki dan memahami lingkungan sosial. 6. Peserta didik harus belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. 7. Pembelajaran yang bersifat demokratis, artinya memberi hak kepada peserta didik untuk berbicara. Dan 8. Guru harus bertindak sebagai intelektual transformatif untuk membangun kritik ideologi. Ciri-cirinya adalah ketika ujian, anak-anak diminta menutup buku. Akibatnya, metode ini memotivasi peserta didik untuk berbuat curang ketika ujian. Perkembangan teori kritis tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi. Pendidikan kritis tidak hanya tertarik untuk mengidentifikasikan dominasi. Misalnya, karya klasik Bowles dan Gintis yang disebutnya sebagai kurikulum tersembunyi. Namun, untuk mendukung perlawanan baik di ruang kelas, kurikulum dan cara administrator pendidikan menjalankan lembaga. Teori kritis mengalami perkembangan karena adanya implementasi. Hal tersebut dapat dilihat dari para kelompok neo-Marxian Jerman yang kecewa terhadap keadaan teori Marxian, khususnya determinisme ekonomi. Mereka berpendapat bahwa Marx menempatkan terlalu banyak porsi pada faktor ekonomis, khususnya dibandingkan dengan Weber yang menganggap ekonomi sebagai satu variabel penting, namun tidak mereduksi perilaku ke dalam determinisme ekonomi. Perkembangan teori kritis dalam pendidikan juga dikarenakan adanya sekolah yang masih setia menggunakan teori pembelajaran yang konvensional. Teori ini dianggap terlalu kaku karena selalu mengajak peserta didik untuk mengulangi sejarah. Mereka anti perubahan dan cinta masa lalu. Teori pembelajaran kritis hadir untuk melawan paham konvensional yang cenderung positivistik, kemudian berusaha untuk membedakan masa lalu dan masa kini yang secara umum ditandai oleh dominasi, eksploitasi, dan penindasan di dalam lembaga pendidikan. Teori ini menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang lebih baik. Peran teori pembelajaran kritis bersifat politis karena berpartisipasi dan mendorong perubahan sosial pada sistem pendidikan. Teori pembelajaran kritis berkeyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari rumah dan lembaga pendidikan.
yang kemudian memberikan dampak pada lingkungan. Perkembangan teori pembelajaran kritis juga berawal dari kritik terhadap positivisme karena dianggap mengabaikan peserta didik. Kaum positivisme memproduksi peserta didik menjadi objek pasif yang keberadaannya ditentukan oleh kekuatan alam. Oleh karena itu, positivisme dikritik karena merasa paling benar dengan hanya mempertimbangkan kemampuan alat instrumen dan membuktikan kebenaran ilmiah tanpa adanya pertimbangan dan keabsahan secara subjektif. Kesimpulan dari kritik ini adalah positivisme dianggap berpandangan konservatif karena bersifat alamiah dan tidak mampu menentang sistem yang ada. Perkembangan teori kritik juga dapat dilihat pada masyarakat modern. Aliran kritik memandang dunia modern penuh dengan irasionalitas. Dunia modern bersifat menghancurkan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Meskipun terdapat alat-alat yang memadai, tetapi orang-orang tetap miskin, tereksploitasi, tertindas dan tidak mampu mengembangkan diri. Teknologi modern sebagai alat untuk mendominasi manusia. Misalnya dalam lembaga pendidikan, aktivitas manusia didominasi oleh sistem komputerisasi. Teknologi efektif dibuat tampak netral, tetapi dalam kenyataannya lebih memperbudak. Teknologi hadir untuk menindas dan membatasi kebebasan individu, yaitu mereka diserang dan dikurung oleh teknologi modern. Perkembangan teori kritis yang terakhir adalah kritik kebudayaan. Teori kritis mengarahkan kritiknya kepada kebudayaan industri yang menghasilkan konvensional kebudayaan massa. Kebudayaan massa didefinisikan sebagai kebudayaan palsu yang diberhalakan, yang diadministrasikan, dan yang tidak spontan daripada hal yang nyata. Terdapat dua hal yang paling dicemaskan para pemikir kritis tentang industri, yakni 1. Para kritis prihatin tentang kepalsuan. 2. Para teori kritis merasa terganggu dengan efek yang menenangkan, menindas, dan membingungkan rakyat. Menjadi guru kritis. Tindakan utama yang harus kita lakukan oleh guru kritis adalah membangkitkan kesadaran kritis. 1. Kesadaran magis. Guru yang berada pada tingkat kesadaran magis terpenjara dalam mitos inferioritas alamiah. Guru semacam ini tidak melawan atau mengubah realitas, tetapi mereka justru menyesuaikan diri dengan realitas yang buruk. Kesadaran magis dicirikan dengan sikap inferioritas dan menyerah pada nasib, sehingga guru hanya terbiasa membisu, menceburkan diri ke lembah kemustahilan untuk melawan para penindas. Menurut Freire, guru yang tergolong dalam kesadaran magis menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu, tetapi apa yang mereka tidak ketahui adalah tindakan untuk mengubah penindasan, mencegah setiap orang memahami masalah, sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan yang sekadar menerima secara pasif. Kesadaran naif. Pada tahap ini, guru mampu mengaktualisasikan diri dan sadar akan nasibnya, namun belum dapat berjuang atas kepentingannya. Penerapan pembelajaran kritis. Teori pembelajaran kritis tidak berasal dari pendidikan tradisional, namun alternatif bagi semua bidang pendidikan. Bagi Illich, seorang dapat mengemukakan apa yang mereka butuhkan dan mereka pelajari. Guru harus mengembangkan pendidikan kritis yang menghubungkan praktik pendidikan dengan lingkungan masyarakat dan bertindak sebagai intelektual transformatif, yaitu guru menganggap pembelajaran sebagai aktivitas politik, memperlakukan peserta didik sebagai agen kritis,
Misalnya mereka terlatih mempertanyakan bagaimana pengetahuan. Pengetahuan siapa yang diciptakan dan disampaikan di sekolah? Atas kepentingan siapa proses pembelajaran tersebut bisa terlaksana? Guru mengajar berdasarkan pengalaman peserta didik dan mendorong peserta didik agar mampu menyelidiki dan mengkritik pengalaman dan untuk memperoleh pesan ideologi. Di dalam kelas, guru mengajarkan tentang bagaimana peserta didik mengkritisi cara hidupnya. Guru harus mencari teori pendidikan yang dapat mengkritisi kehidupan agar pola hidup manusia dapat meningkat. Sehubungan dengan itu, dunia memiliki sifat dinamis, tetapi proses transformasi selalu berubah. Tantangan pembelajaran kritis. Teori pembelajaran kritis berlawanan dengan aliran positivisme dalam teori pendidikan, karena menganggap pengetahuan bukan semata-mata refleksi atau dunia statis. Pengetahuan adalah hasil konstruksi dari guru dan murid saat proses pembelajaran. Peserta didik dapat membuat asumsi tertentu tentang dunia yang sedang dipelajari, sehingga tidak sepenuhnya bebas nilai. Selain itu, teori pembelajaran kritis berlawanan dengan pandangan positivisme.